Baik, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang akan sebentar kami akan dengar. Biar Roh Kudus Tuhan yang urapi kami. Kami berdoa segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, mengganggu konsentrasi kami patahkan, kami ikat di dalam nama Yesus. Kami berdoa Roh Kudus Tuhan yang urapi kami. Sehingga ibadah kami boleh mendatangkan perubahan hidup. Kami boleh mengenal Engkau dan kebenaran-Mu. Dan kebenaran Tuhan yang memerdekakan kami dari segala perhambaan dosa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Ya baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya saudara, firman Tuhan dalam rangka hari kenaikan Yesus ke surga, ya. Selamat kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Ya, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan ini, ya. Ya, mengapa Yesus harus naik ke surga, ya. Baik, nanti kita akan dari sini. Ya. Oke. Kita akan, ya, yang pertama, ya, saudara, mengapa Yesus harus naik ke surga, ya? Ya, yang pertama, coba baca sama-sama 2, 3. Karena dia berasal dari surga. Karena Yesus berasal dari mana? Ya, saudara, karena Yesus berasal dari surga, ya. Jadi kenapa Yesus harus naik ke surga? Jadi kalau ada yang tanya, karena Yesus berasal dari mana? Dari surga, ya. Saudara, di dalam Filipi, dalam Yohanes pertama, ayat yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Dan firman itu telah menjadi manusia, ya. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Artinya berinkarnasi, ya, menjadi manusia dan tinggal di antara kita, ya. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, ya. Saudara, jadi saudara dan saya harus, ya, mengerti hal ini. Dan ini adalah, saudara, fondasi iman kekristenan, ya. Saudara, mengapa Yesus harus naik ke surga? Yang pertama adalah karena dia berasal dari surga. Katakan sama-sama 2, 3. Ya, karena Yesus berasal dari surga, ya. Oke, kita akan baca Yohanes 8 ayat yang ke-23, ya. Yohanes 8 ayat yang ke-23. Ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia, ya. Saudara, kelahiran Yesus diperingati hari apa, saudara? Kelahiran Yesus hari Natal, ya. Saudara, kelahiran Yesus diperingati. Kemudian kematiannya diperingati gak? Ya, ya, saudara, Jumat Agung, ya. Kemudian kebangkitannya diperingati gak? Ya, saudara, dahsyat kan, ya. Seluruh dunia ini memperingati, karena memang benar-benar Yesus telah hadir ke dalam dunia, ya. Kebangkitannya diperingati hari Paskah, ya. Yang keempat, saudara, ya, kenaikan Yesus ke surga itu diperingati apa enggak? Diperingati, ya. Contohnya adalah hari ini seluruh umat Kristen di seluruh dunia memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, ya. Kenapa Yesus naik ke surga? Ya, saudara bisa jawab, ya. Ya, kenapa Yesus naik ke surga? Karena dia berasal dari surga, ya. Saudara, semua nabi, saudara, semua berasal dari bumi, ya. Saudara, Yesus berasal dari surga karena kelahirannya dikandung dari Roh Kudus, ya. Dikandung oleh Roh Kudus, ya. Nah, saudara, dalam kasih Yesus dikatakan bahwa kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Dari atas dari mana, saudara? Dari surga, ya. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Artinya apa?
Yesus bukan dari dunia, itu dari sorga. Yohanes 3 ayat 13, coba dibaca. 2:3. Ya, saudara bisa baca di sini. 2:3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang sudah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ya, tidak ada seorang pun. Ya, artinya di seluruh muka bumi ini tidak ada seorang pun yang sudah naik ke surga selain daripada Dia yang sudah turun dari surga. Yaitu siapa, saudara? Yaitu Tuhan Yesus. Ya, saudara, inilah fondasi iman kekristenan. Ya, karena Yesus berasal dari sorga. Ya, saudara, kita bersyukur bahwa Yesus ya datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya siapa? Namanya Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Ya, saudara, Dia Raja damai. Dia adalah Allah yang perkasa. Saudara, itulah fondasi kita dalam kekristenan. Amin. Ya, saudara, kenapa Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, karena Dia berasal dari surga. Kalau saudara berasal dari mana? Dari Sumatera Utara. Dari mana? Dari Sumatera Utara. Dari mana? NTT. Dari mana lagi? Jawa, Pati, saudara. Ya. Dari mana? Manado. Ya, saudara. Ya, kita jelas dari bumi ini, tapi Yesus dari mana? Surga. Amin. Kita beda, saudara. Ya, samanya apa? Karena Yesus sudah menjadi manusia. Dikatakan Dia sudah jadi sama. Dia sama dengan kita. Namun bedanya Dia tidak berdosa. Kalau saudara berdosa enggak? Masih banyak dosanya. Ya, saudara, dikatakan bahwa Yesus berasal dari sorga. Ya, jadi saudara, kalau ada orang yang saudara melecehkan Tuhan kita, enggak apa-apa. Yang penting kita fondasi iman kita kuat. Amin. Ya, saudara, karena Yesus berasal dari sorga. Yohanes 3 ayat ke-13. Nah, sekarang dibalik. Yohanes 13 ayat 3. Coba. Yohanes 13 ayat yang ketiga. Yohanes 13 ayat yang ketiga. Tadi Yohanes 3 ayat 13, sekarang kita balik. Yohanes 13 ayat yang ketiga. Ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, 2, 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi kalau saudara, Tuhan itu sudah datang, tugasnya sudah selesai, maka Dia akan kembali kepada Bapa di surga. Amin. Ya, dikatakan Dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Ibrani, coba kita buka Ibrani 1. Ibrani 1, ya. Oke, Ibrani 1. Ya. Ya. Ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Yang sudah ketemu katakan amin. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, ya, dan gambar wujud Allah. Jadi artinya Allah yang gak kelihatan dapat dilihat dalam diri siapa? Yesus. Amin. Karena Dia gambar wujud Allah. Dia disebut anak Allah, saudara. Kalau saudara nggak lihat bapaknya, saudara lihat anaknya. Kalau anaknya seperti itu, pasti bapaknya seperti itu. Amin.
Ya, ada anak yang mirip banget dengan bapaknya, saudara. Ya, nah itu adalah gambar, ya, gambar wujud. Nah, saudara, dikatakan bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, pada saat Yesus naik ke atas gunung, diajaklah siapa? Petrus, Yakobus dan Yohanes. Nah, saat di atas gunung maka Yesus berubah rupa. Ya, dikatakan bahwa wajahnya cemerlang bagaikan matahari. Ya, saudara, sehingga saudara murid-muridnya kagum. Nah, itulah keberadaan Yesus yang sebenarnya. Amin. Ya. Nah, saudara, dikatakan dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Terus, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara tahu kenapa kok bumi, ya, saudara, di alam semesta itu bumi itu, saudara, dia nggak jatuh ke bawah. Dia juga nggak mendekati matahari sehingga nanti kita hangus terbakar. Dan dia juga, saudara, tidak menjauhi matahari, kita mati beku. Ya. Saudara, kenapa? Bumi dia bergantung, saudara. Bayangkan berat bumi itu berapa? Tanya Pak Eko, saudara. Berat bumi, ya, itu gedung-gedung tinggi dibangun, saudara. Luar biasa, betul apa enggak? Kenapa nggak jatuh-jatuh, saudara? Ya, karena hikmat Tuhan. Amin. Ya, saudara, bayangkan di alam semesta kita berada di galaksi Milky Way. Ya, saudara, Milky Way. Ya, nah, di dalam galaksi Milky Way itu ada 400 miliar, ya, saudara, 400 miliar planet, dan bumi adalah salah satunya. Bayangkan luasnya seberapa, saudara? Luar biasa kan? Hanya seperti butiran pasir di laut. Dan di alam semesta itu bukan hanya satu galaksi, ya, tetapi ada miliaran galaksi. Bayangkan, saudara, berapa triliun planet di muka bumi. Dan bayangkan, saudara, bahwa bumi tetap berputar pada porosnya yang mengelilingi matahari, saudara, dan kita semua nggak jatuh. Betul apa enggak? Coba kalau yang tinggal di peta bumi, ya, yang tinggal di bawah, saudara, nggak jatuh dia, saudara. Ya, itu hikmat daripada Tuhan. Amin. Nah, kalau alam semesta aja ditopang sama Tuhan, apalagi hidup saudara, Tuhan topang. Amin. Kalau saudara bisa kuat karena firman Tuhan yang menopang. Kalau saya bisa kuat karena firman Tuhan yang menopang. Padahal hidup ini kan susah, kan? Ya, tapi kenapa kita bisa kuat? Kita tetap setia sama Tuhan, terus melayani Tuhan, bahkan semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Saudara, karena Tuhan yang menopang. Katakan sama-sama, karena Tuhan yang menopang. Bukan karena kekuatan kita, ya, tetapi karena Tuhan yang menopang kita supaya kita tidak jatuh, saudara. Amin. Nah, Yesus, saudara, di surga ngapain kerjaannya? Dia sebagai imam, sebagai pendoa siapa? Kalau saudara dan saya masih ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara tahu firman Tuhan katakan bahwa seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Ini seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, saudara lihat keadaan dunia ini semakin gelap. Betul apa enggak, saudara? Ya, di bawah kuasa si jahat. Kita maunya benar, ya, tiba-tiba ada pikiran-pikiran yang hack. Pikiran yang gak benar itu tandanya apa? Berada di bawah kuasa si jahat. Amin. Nah, kalau saudara dan saya bisa hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, itu karena Tuhan menopang. Katakan sama-sama, karena Tuhan menopang. Ditopang dengan firman. Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi kalau saudara bilang cinta Yesus tapi saudara nggak mencintai firman-Nya, saudara tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Nah, di sini dikatakan dan menopang segala yang ada dengan siapa? Firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya, saudara, Tuhan gampang memulihkan hidup saudara dan saya. Hanya sejauh Dia berfirman.
Ya, saudara, satu saat saudara ada kepala perwira yang datang supaya minta hambanya yang lumpuh itu disembuhkan. Dan Tuhan bilang, aku akan datang. Tapi waktu Yesus dalam perjalanan, perwira itu bilang apa, saudara? Gak usah datang, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara melihat iman perwira itu, Yesus geleng-geleng kepala, takjub. Kenapa? Karena imannya. Perwira itu percaya di dalam diri Yesus ada otoritas. Katakan sama-sama, apa? Ada otoritas. Karena di sini dikatakan bahwa saudara, ya, segala kuasa, ya, itu telah ada di dalam dia. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya. Terus lagi, dan setelah dia selesai mengadakan apa? Lewat apa, saudara? Tuhan Yesus selesai mengadakan penyucian dosa, pengorbanan di kayu salib. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, maka dikatakan ia duduk di mana? Di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jadi di tempat sebelumnya dia berada, ya, saudara, lebih tinggi daripada malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Saudara, di Filipina ada nama Yesus, tapi dia penjahat, saudara. Bayangkan, ya. Tapi dia bukan Yesus Kristus. Saudara, ada nama di belakang Yesus Kristus, ya. Rasul Petrus berkata, itulah sebabnya Allah yang saudara menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, dikatakan bahwa Allah telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Ada dua jabatan, Tuhan dan Kristus. Ya, walaupun Yesus nama di Filipina, tapi dia bukan Tuhan, saudara. Betul apa enggak? Yang kedua, dia bukan Kristus. Betul apa enggak? Di Korea ada orang Korea, saudara, namanya Kristus. Kristus ada. Apa artinya Kristus? Yang diurapi. Nah, kalau yang di Filipina itu enggak diurapi, saudara. Kenapa? Karena dia berdosa. Ya, saudara, Kristus artinya yang diurapi. Nah, Yesus diurapi, saudara, zaman perjanjian lama diurapi sebagai imam, yang kedua sebagai raja, yang ketiga sebagai nabi. Nah, sebagai imam tugasnya apa? Dia berdoa syafaat bagi saudara. Katakan sama-sama, berdoa syafaat. Nah, itulah yang dikerjakan Yesus pada saat ini. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempat peperangan rohani, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, ya, dikatakan bahwa setelah dia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi itu di mana, saudara? Hah? Di surga. Amin. Ya. Nah, saudara, yang pertama apa? Kita kembali lagi LCD-nya. Ya, mengapa Yesus harus naik ke surga? Coba pertama, 2, 3. Ya, jadi kalau tanya, kenapa Yesus harus naik ke surga? Ya kan? Ya, karena dia berasal dari surga. Kalau kamu dari mana? Dari Jawa Tengah, dari Pati, saudara. Ya, dari NTT, ya. Tapi dia dari surga, ya. Nah, tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Tadi kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 3. Tadi ya, kita baca 13 ayat yang ketiga dibalik. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya, kalau kembali kepada Allah, kembali kemana, saudara? Ke surga, ya. Oke. Nah, saudara, Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi Yesus, kedatangan Yesus, menyerukan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. LCD-nya terus, ya. Yesus datang ke dunia
untuk membawa kerajaan sorga. Ya, Yesus berkata apa? Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah. Jadi Yesus datang ke dalam dunia, dia membawa kerajaan sorga. Ya, nah saudara dan saya kalau mau tinggal bersama Tuhan dalam kerajaan sorga, yang pertama kita harus bertobat. Katakan sama-sama apa? Ya, katakan sama diri sendiri, saya harus bertobat. Amin. Di surga ada pendusta gak? Yang suka bohong? Gak ada. Di surga ada perzina apa enggak? Gak ada. Di surga ada orang-orang yang berbuat kekerasan enggak? Gak ada. Tuhan bilang semua pendusta enggak masuk dalam kerajaan surga. Orang-orang keji, orang-orang cabul, saudara, enggak masuk dalam kerajaan surga. Orang-orang saudara yang kikir tidak masuk dalam kerajaan surga. Penyembah-penyembah berhala masuk surga enggak? Enggak masuk surga. Ya, karena itu kita mesti bertobat. Katakan sama-sama apa? Ya, saudara enggak menjamin saudara ke gereja dan bahkan melayani Tuhan bisa masuk surga. Betul apa enggak? Kalau saudara enggak jaga pikiran nih, kalau pikiran kita masih hang-hang, saudara, jangan harap kita masuk surga. Betul apa enggak? Kalau kita ke gereja hati kita enggak sungguh-sungguh bilang, wah percaya Yesus masuk surga, enggak mungkin. Kalau orang yang bertobat dia pasti sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Kalau orang bertobat, saudara, pasti dia mau hidup dalam kekudusan. Dia gak cinta dosa, bahkan dia benci dosa. Kalau saudara belum sampai membenci dosa, bukan benci orangnya, benci dosanya. Kalau melihat orang cabul, saudara malah jijik. Lihat gambar porno nih saudara ya, tahu-tahu ada iklan gambar porno. Bukan karena orangnya yang kita benci, tapi perbuatannya. Amin. Ya, saudara, Tuhan Yesus membawa kerajaan surga. Dan khotbah pertama Yesus adalah bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, Yohanes pun sebelum Yesus memulai pelayanannya sebagai pembuka jalan untuk Yesus sang Raja Damai masuk dalam kerajaan surga, maka Yohanes menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Karena itu saudara dan saya harus bertobat. Ya, sekali bertobat, setiap hari. Bahkan bukan hanya setiap hari, setiap waktu. Ya, kalau saudara kata-kata aja kita udah keceplosan ngucapin kata-kata kasar, kata-kata binatang, kata-kata makian, kata-kata kotor, saudara cepat bertobat. Karena kita akan dihakimi menurut perkataan kita. Amin. Kalau perbuatan kita aja saudara nggak beda dengan orang-orang dunia, suka nipu, suka ngebohong, saudara ya, masih juga suka cinta akan dunia, saudara ya, nggak takut dosa, munafik, ya, saudara, segala macam perbuatan dosa, ya, perbuatan daging atau apa, kata percabulan, kecemaran, iri hati, masih iri hati, dengki, amarah, kebencian, dendam, sakit hati, apalagi saudara, hawa nafsu, apalagi kepentingan diri sendiri, apalagi keserakahan, apalagi segala macam perbuatan jahat. Ya, oleh karena itulah biarlah saudara dan saya bertobat setiap waktu. Amin. Saudara mau berubah hidupnya? Mau hidup dalam kerajaan surga? Ya, hiduplah sama seperti Yesus. Ya, saudara jangan bilang nggak mungkin jadi seperti Yesus. Bisa. Bedanya Yesus dengan kita adalah Yesus taat sampai mati di kayu salib. Kalau kita kadang taat, kadang nggak taat, saudara. Ya, nah, saudara, baik. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Ayo kita baca sama-sama. Roma 14 ayat 17. Yang sudah ketemu katakan amin.
Ayo kita baca sama-sama Roma 14 ayat yang ke-17. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan sejahtera dari segala kebaikan. Ya, kerajaan Allah atau kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman. Ya, bukan yang jasmani. Ya, kalau ada saudara teroris dulu ya diiming-imingin nanti kalau kamu mati kamu dapat 7 bidadari, saudara. Ya, itu sesat, saudara. Betul apa enggak? Betul. Ya, bukan hal yang jasmani. Tetapi dikatakan firman Tuhan, tetapi soal kebenaran. Lawan kebenaran apa, saudara? Dus. Jadi semakin saudara hidup benar, semakin hidup saudara dekat Tuhan, pasti hidup kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, hasil dari hidup kita dalam kebenaran, hasilnya apa? Damai sejahtera. Coba kalau saudara udah mulai buat dosa, pasti damainya hilang. Kecuali hati nurani kita udah mati. Kalau udah mati, saudara buat dosa tetap aja tenang dia. Kan biasa kalau orang pertama mencuri dak dikduk kan? Atau biasa dia ngebohong, dak dikduk dia. Jantungnya berdetak keras. Tapi begitu lama dia jadi kebiasaan berbohong, saudara. Tenang akhirnya dia, biasa. Karena dia sudah biasa melakukan. Ya. Nah, saudara dan saya, biarlah pada saat kita hati nurani kita damai sejahtera kita sudah mulai hilang dan ada dosa yang Tuhan ingatkan, biarlah kita boleh bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Ya, baik perkataan, ya kita kan dihakimi menurut perkataan. Yang kedua adalah baik perbuatan, ya saudara suka mencuri, suka berzina, suka apa lagi saudara? Suka berbohong, ya. Kemudian yang ketiga adalah kita dihakimi menurut apa yang ada di dalam hati, apa yang tersembunyi di dalam hati. Nah, ini yang paling menakutkan, saudara. Kenapa? Di depan manusia kita nggak nampak, tetapi di hari penghakiman Tuhan itu nampak. Ya, kalau iri hati, saudara kelihatan apa enggak? Nggak kelihatan. Iri hati nggak kelihatan. Kalau tamak nggak kelihatan. Tapi nanti, ya saudara, hari penghakiman Tuhan akan nampak, ya. Nah, saudara, hasilnya adalah damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh apa? Roh Kudus, ya. Saudara, karena itu Tuhan bilang jangan kita mendukacitakan Roh Kudus Allah yang ada di dalam hati. Saudara, Yesus naik ke surga. Dulu pada saat Yesus berada di bumi dia terbatas. Dia hanya melayani di tempat yang sama, di waktu yang sama. Tapi pada saat Yesus naik ke surga, maka saudara dia memberikan rohnya, Roh Kudus, ya, sehingga saudara seluruh manusia di muka bumi ini mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan secara pribadi. Amin. Ya. Nah, saudara yang terkasih, ya, kita akan lanjutkan. Yang kedua, mengapa Yesus naik ke surga? Harus naik ke surga. Yang kedua, LCD. Ya, 2-3. Ya, karena tugasnya sudah. Nah, kalau saudara dipanggil Tuhan karena tugas saudara sudah selesai. Betul apa enggak? Ya, karena tugas kita sudah selesai. Ya, kalau udah masih belum dipanggil Tuhan, berarti tugasnya masih ada tanggung jawab. Ya, tapi kalau tugasnya sudah selesai, pasti dipanggil oleh Tuhan. Ya, nah saudara, Yohanes 4:34, coba dibaca 2-3. Yohanes 4 ayat 34, 2-3. Kata Yesus kepada mereka, maka aku biarlah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, pekerjaan Yesus yang utama apa, saudara? Yang Bapak ingin lakukan, yaitu sebagai penebus dosa. Ya, lihatlah pergumulan Yesus pada saat berada di Taman Getsemani. Ya,
Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Itulah sebabnya dikatakan Yesus taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ya, nah saudara, dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, jadi saudara, selama kita hidup, biarlah kita melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Ya, saudara, jangan ada yang nganggur di gereja. Kita harus melayani jiwa-jiwa. Ya, peduli khususnya pada jiwa-jiwa yang lemah. Ya, jiwa-jiwa yang kurang diperhatikan, saudara perhatikan dia. Ya, saudara. Yohanes 19 ayat 30. Kita baca sama-sama. 2-3. Sesudah Yesus minum anggur asam, berkata ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan ini sudah selesai, karena tugasnya sudah selesai. Ya, kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena tugasnya sudah selesai. Tugasnya apa, saudara? Menebus dosa. Ya, supaya saudara dan saya diselamatkan. Amin. Ya, jadi saudara bisa jawab itu. Ya, karena tugasnya sudah selesai. Yang pertama karena dia berasal dari surga. Yang kedua karena tugasnya sudah selesai. Ya, jadi saudara, jadi kalau kita ada orang-orang yang kita kasihi, ya dipanggil Tuhan, saudara, itu bukan kebetulan, karena sudah waktunya Tuhan. Karena sudah selesai. Ya, saudara. Yang ketiga. 2-3. Untuk menyediakan tempat di surga bagi kita. Yohanes 14 ayat 2 sampai yang ketiga. Yohanes 14 ayat 2 sampai yang ketiga. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk. Yohanes 14 ayat 2 sampai yang ketiga. Sudah ketemu? Oke. Ya, kita baca sama-sama. 2-3. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terus, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara, gak usah takut kalau kita dipanggil Tuhan. Mau karena sakit, mau karena kecelakaan, mau karena saudara segala macam, ya saudara, kita gak usah takut selama kita hidup dekat dengan Tuhan. Paulus bilang apa? Hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Baru mati adalah keuntungan. Kalau hidup jauh dari Kristus, mati adalah kesialan, saudara. Ya, kesialan. Ya, jadi kalau saya layani orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, kalau saya belum tahu kehidupan pribadinya, selama dia hidup, saya nggak sembarangan, wah dia pasti di surga. Saya nggak berani. Paling saya korbannya sama buat orang yang masih hidup, saudara. Amin. Kenapa? Terlalu pede, saudara. Ya, karena itu terlalu pede. Kecuali saya tahu hidupnya selama dia hidup di dunia, saya tahu benar-benar bahwa hidupnya benar-benar dia hidup melayani Tuhan, setia sama Tuhan, taat sama Tuhan, hidup benar, hidup kudus, saudara. Baru saya berani bahwa saudara, dia pasti masuk dalam kerajaan surga. Amin. Yang melayani ini juga penghiburan. Jangan kita juga sembarangan bilang, wah sudah berada di Bapa di surga. Gak usah, saudara. Kita tidak buat menyenangkan manusia, tapi yang paling utama adalah buat kita yang masih hidup. Amin. Jadi saudara, memang yang paling menakutkan adalah kematian. Betul apa enggak?
yang paling menakutkan. Coba Ibrani 2. Ya, Ibrani 2. Kita akan baca di sini. Nah, Tuhan Yesus mau bebaskan kita. Ya, dari apa? Dari apa yang paling ditakutkan manusia? Ya, yaitu apa? Kematian. Ya. Manusia sehebat-hebatnya, ya, dia udah sampai ke bulan, bahkan udah sampai ke Mars, saudara. Ya, sekarang menciptakan artificial intelligence, saudara, ya, kecerdasan buatan sehingga robot itu seperti kayak manusia. Bahkan pola pikirnya itu lebih daripada manusia, saudara. Luar biasa. Tapi tidak ada bisa menciptakan nyawa. Betul apa enggak? Karena nyawa itu dari mana berasal? Ya, karena roh itu dikaruniakan, ya, oleh Allah. Enggak ada yang bisa ciptakan nyawa. Kalau bisa ciptakan nyawa, kita pasti hidup kekal semua. Ya, sehebat-hebatnya manusia nggak bisa. Ya. Nah, saudara, Ibrani pasal yang kedua ayat 14. Ayo kita baca 14-15. 2-3. Karena anak-anak itu adalah anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Artinya, kalau kita aja darah dan daging manusia, maka Yesus juga menjadi manusia. Ia menjadi sama dengan mereka, dengan manusia. Dan terus lagi, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Yesus pernah dihina gak? Pernah diolok gak? Pernah diludahi gak? Sakit hati gak? Nggak sakit hati. Ya, karena bahkan di salib dikatakan apa? Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Pernah dikecewakan, pernah dikhianati gak? Pernah. Pernah diusir. Orang berbuat jahat, dia balas gak dengan berbuat jahat? Makanya dikatakan Yesus sama dengan kita manusia, tapi dia tidak berbuat dosa. Kalau orang balas lakukan yang jahat sama kita, kita balas yang jahat. Ya, kadang-kadang kita emosi, saudara. Ya, terpancing. Ya. Kalau Yesus tidak. Nah, kita nanti arahnya akan ke sana. Mati bagi manusia lagi, ya. Nah, terus lagi 2-3, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan siapa? Dia, yaitu siapa? Yang berkuasa atas. Yang berkuasa atas. Nah, sekarang siapa yang pegang kunci kerajaan maut? Wahyu, kita baca. Ini kasih tanda, ya, Ibrani. Saudara mesti banyak baca firman, bukan hanya pendeta, ya, supaya kebenaran itu yang memerdekakan kita, membebaskan kita dari ketakutan. Ya, Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-17 dan 18. Ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Yuk kita baca sama-sama. 2-3. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Amin. Colek kiri kanan, jangan takut. Ya. Takut apa? Kematian. Takut apa? Kematian. Coba kalau sekarang dokter vonis umurmu tinggal seminggu, pasti buat baik. Betul apa enggak? Langsung minta maaf ya. Kalau dulu gengsian, saudara. Betul apa enggak? Oh, dikasih sakit kanker langsung stadium 4, saudara. Minta maaf ya. Semua enggak ada kesombongan lagi, saudara. Betul apa enggak? Tapi jangan sampai dah seperti itu dikasih stadium 4, saudara. Amin. Ya. Nah, dikatakan, ya, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku depan kakinya, sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangannya, itu Yesus, di atasku, lalu berkata, jangan takut. Terus 2-3, aku adalah yang awal dan akhir dan yang, katakan, dan yang hidup. Dalam bahasa Ibrani, saudara, dalam Yunani itu ada zoe dan bios. Ya, bios itu biologi.
ilmu tentang kehidupan. Tapi kalau Zoe itu bicara tentang hidup kekal. Zoe itu bukan di NTT ya. Zoe Kefah Menanu ya, Kupang, saudara, saya udah pernah kesana ya. Zoe itu ZOE, Zoe ya, Zoe ya, Zoe hidup kekal. Akulah Zoe, yaitu hidup kekal. Wah saudara, mantap ya. Terus lagi 2-3, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Wah, terus lagi sampai selama-lamanya. Yesus tuh mati sekali. Itu pun karena dosa kita. Dan setelah itu dia tidak mati lagi. Amin. Nah, kita juga hanya mati sekali. Tapi hidupnya 2 kali. Siapa yang mau mati sekali hidup 2 kali? Oh enggak deh, saya nggak mau mati, pokoknya hidup 2 kali, saudara. Ya itu saat Yesus datang, kita tidak mengalami kematian. Namun kalau Yesus belum datang, kita sudah dipanggil Tuhan, itu mati sekali. Jangan saudara kita mati 2 kali, hidup sekali. Artinya kita hidup di dunia, udah mati jasmani, nanti kita mengalami kematian kekal. Ya, tapi lebih baik kita mati sekali. Kalaupun kita dipanggil Tuhan, kita hidup dua kali. Hidup sekarang, mati, kemudian kita hidup kekal. Itu namanya mati sekali, hidup dua kali. Siapa yang mau mati sekali, hidup 2 kali? Nggak ada yang mau mati ya, saudara. Nggak ada yang mau mati. Mudah-mudahan Tuhan Yesus datang, saudara. Ya, sehingga kita yang hidup kita diubah. Apa yang diubah? Nah, ini nggak tahu lagi firman Tuhan. Bukan rohnya, bukan jiwanya, karena roh dan jiwa itu kekal. Apa yang diubah? Tubuh jasmani. Lihat kebangkitan tubuh. Yang namanya kebangkitan itu bukan kebangkitan roh, karena roh manusia itu kekal. Katakan sama-sama, roh manusia itu karena itu ada hidup kekal, ada kematian kekal. Roh manusia itu kekal. Karena pada saat Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang manusia, itu saudara, nafas Allah itu kekal. Berarti saudara sebenarnya adalah makhluk kekal. Katakan sama-sama, saya ini makhluk kekal. Jadi yang mati apanya? Tubuh kembali kepada tanah, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Amin. Nah, berarti yang diubahkan apanya? Tubuh. Ada tubuh alami, ada tubuh rohani. Kalau tubuh alami ini semakin merosot, tetapi tubuh rohani tidak pernah merosot. Amin. Tubuh kebangkitan yang seperti apa? Tubuh kebangkitan seperti Yesus yang bangkit. Saat para murid itu berdoa, maka tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah para murid. Maka saudara murid-murid itu bilang apa? Itu hantu. Tapi Yesus bilang apa? Hantu tidak bertulang dan berdaging. Kamu bisa lihat, pegang tanganku. Ini ada semua. Malah Tuhan buktikan apa? Apa ada ikan goreng? Ada. Tuhan Yesus makan. Setelah makan, hilang lenyap langsung. Itu tubuh Tuhan kita. Amin. Ya, saudara dan saya, kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Ya, saudara mau tubuh kemuliaan? Amin. Ya, jiwa manusia itu kekal. Kenapa? Karena pada saat Lazarus dan orang kaya mati, maka mereka ingat, oh itu Lazarus. Tolong Bapak Abraham, ya perintahkan Lazarus supaya kasih setetes air di lidahku. Betul apa enggak? Itu jiwa, pikiran, kehendak. Ya, saudara, pikiran, perasaan dan kehendak itu jiwa. Jiwa itu kekal. Katakan sama-sama apa? Kekal. Roh manusia itu kekal. Tapi yang tidak kekal apa? Tubuh jasmani. Itu sebabnya Tuhan akan mengubah tubuh kita yang fana dengan tubuh kemuliaan. Amin. Kalau ditanya yang dibangkitkan apa?
Jangan bilang rohnya lagi ya. Ya, yang dibangkitkan apa? Ya, jangan bilang rohnya lagi. Karena roh manusia itu padahal saya udah ulang masih dikonsultasikan sama saudara ya. Tubuh itu yang dibangkitkan. Amin. Ya, makanya dikatakan ada kebangkitan orang mati. Ya, itu ajaran kekristenan, kebangkitan orang mati. Ya. Nah, saudara, kita akan lanjutkan ya. Oke. 18. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Terus lagi 23. Dan aku memegang apa? Kunci maut dan raja maut. Yang tadi saudara, yang pegang siapa saudara? Coba kembali lagi ya, Ibrani. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, sekarang kunci maut siapa yang pegang? Tuhan Yesus. Sehingga apa? Nah, supaya ayat yang ke-15 kita baca 23 dan Ibrani 2 ayat yang ke-15. 2, 3. Dan sudah dapat semua? Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan, katakan sama-sama, membebaskan, memerdekakan. Amin. Membebaskan apa? Mereka yang seumur hidupnya terus berada dalam perhambaan oleh karena takut apa? Takut mati. Jadi kalau orang udah bebas dari itu saudara, itu dia benar-benar merdeka. Amin. Ya, kita sering mengucapkan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu cuma di mulut. Tapi begitu menghadapi roh maut, bagaimana saudara? Ya. Saudara tahu bagaimana cara mengalahkan ketakutan? Saudara, saya pelajari kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau saudara mengasihi anak saudara di rumah ternyata kebakaran, betul apa enggak? Ya, kebakaran. Kemudian begitu saudara tahu bahwa di dalam rumah yang terbakar itu ada anak kita, saya mau tanya, saudara takut mati gak saudara? Hah? Saudara langsung terobos, betul apa enggak? Saudara bahkan dekat dia, kemudian saudara gak apa-apa lah. Ya saya gak apa-apa terbakar, yang penting anak enggak. Betul apa enggak? Hilang itu ketakutan, semua hilang. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau kita belum mengasihi Tuhan dengan sempurna, pasti ada sisi ketakutan walaupun sedikit. Betul? Berarti kasih kita belum full. Karena kenapa? Di satu pihak kita mengasihi Tuhan, di satu pihak kita mengasihi dunia. Ingat saudara, satu saat kita akan menghadapi itu. Siapa yang umurnya di atas 50 tahun? Angkat tangan. Belum ada. Saya. Ibu. Siapa lagi? Ibu. Yang lain masih di bawah 50. Pak Lukas. Ada di atas 50? Enggak. Yang di bawah 50? Ada? Oh, saya masih lama katanya ya. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu saudara. Mama saya itu sudah 78. Ya, justru anaknya duluan yang dipanggil. Jangan senang dulu saudara. Jadi kalau mau bebas dari ketakutan apapun, saudara mesti kasih Tuhan dengan sungguh. Sampai akhirnya kita lepas dari percintaan akan dunia. Itu luar biasa saudara. Dan saya mempraktekkan saudara, walaupun masih ada sisi-sisi itu. Tandanya orang mengasihi Tuhan apa? Perbuatan.
dia mengasihi sesama, dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, rindu cari Tuhan, mau ketemu Tuhan terus. Betul apa enggak, saudara? Ya, dikatakan saudara bahwa ya di dalam Ibrani tadi 2, ya, yang berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada Tuhan mau bebaskan kita. Siapa yang mau dibebaskan dari ketakutan? Ya. Amin. Ya, saudara, ketakutan pasti ada. Ya. Tapi kita harus saudara menang atas itu. Terutama ketakutan akan kematian. Ya, karena satu saat kita akan dipanggil oleh Tuhan. Ya. Nah, Tuhan Yesus bilang apa, saudara? Coba yang tadi ketiga, 2-3, yang tadi 2-3 untuk apa? Menyediakan tempat di surga bagi kita. Ya, jika aku telah pergi ke situ, kemana? Ke surga, dan menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawaku kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Amin. Yang keempat, terakhir. Yuk, kita baca sama-sama. 2-3. Supaya Roh Kudus turun ke atas kita. Ya, coba dalam Kisah Rasul yang terakhir, Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1. Jadi yang tadi apa, saudara? Kenapa Yesus harus naik surga? Karena Yesus berasal dari surga. Yang kedua, tugasnya sudah selesai. Ya. Yang ketiga, dia menyediakan tempat bagi kita. Amin. Ya, saudara, terus hayati itu. Hayati, bukan dihafal, tapi hayati. Ya, oh ya, Tuhan sediakan tempat surga bagi saya. Jadi saya nggak perlu lagi takut akan kematian. Karena saudara, kematian itu adalah pintu gerbang untuk kita menerima hidup yang kekal. Amin. Ya, saudara, dari yang mati muncullah kehidupan. Firman Tuhan mengumpamakan seperti benih. Saudara tahu di supermarket ada benih. Kalau benih, biji-biji itu kalau masih di supermarket itu bisa tumbuh apa enggak, saudara? Itu benih dari yang mati bisa hidup apabila benih itu jatuh ke tanah. Betul apa enggak? Kemudian dikubur. Nah, saudara bayangkan dari yang mati benih itu muncullah kehidupan, tunas yang baru. Ajaib apa enggak, saudara? Ajaib. Itu benih. Coba kalau saudara tanam bukan benih, tanam di tanah, batu, saudara tanam, kubur, muncul kehidupan nggak, saudara? Mau sampai puluhan tahun, ratusan tahun dia nggak tumbuh, saudara. Betul? Nah, benih. Firman Tuhan menggambarkan bagaikan benih. Saudara, manusia jasmani kita memang dikubur, mati. Tapi dari yang mati muncullah kehidupan. Amin. Tunas yang baru. Apa itu? Manusia yang baru, tubuh yang baru, bukan lagi tubuh alami, tapi tubuh kemuliaan, yang gak gampang sakit, yang tidak mengalami kematian. Itu nanti di Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru, ya, di mana tidak ada lagi ratap tangis dan air mata, di mana tidak ada lagi kematian. Senang apa enggak, saudara? Ya, selama di dunia pasti ada tangisan, ada kematian, pasti ada. Ya, karena itulah kita merindukan tanah air surga. Ya, nah saudara, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ayo kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Yuk, 2-3. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Terus, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, terus, dan kamu akan
menjadi saksiku di Yerusalem, terus dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ayat 9, coba 23. Sesudahnya mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, nah saudara, sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan menjanjikan, ya, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan bagi gerejanya. Amin. Ya, Yesus tidak lagi terbatas dengan di tempat yang sama, di waktu yang sama, tapi Tuhan Yesus tidak terbatas melalui Roh-Nya yang kudus. Amin. Ya, saudara dan saya, biar kita boleh merindukan selalu diurapi dengan Roh Allah. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu Roh Allah, saudara. Ya, Roh Allah. Ya, gunanya buat apa? Menginsafkan kita akan dosa, ya, akan kebenaran dan penghakiman. Ya, nanti kita akan lanjutkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ya, baik, kita akan nyanyikan pujian besar dan ajaib segala perbuatan. Kita bangkit berdiri. Allah, Maha
Setiap kami merindukan Tuhan akan urapan roh-Mu, dipenuhi dengan roh-Mu ya Tuhan, sehingga ada kuasa di dalam pelayanan kami kepada jiwa-jiwa, sehingga hidup kami diubahkan dari hari ke hari. Terima kasih lewat kuasa firman dan roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan memampukan kami untuk melayani Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan memberkati kami. Saudara, angkatlah hati menerima berkat Tuhan. Pulanglah saudara dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus dalam pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara.